Halo teman-teman, selamat datang, welcome, apa kabar? Terima kasih banyak kamu sudah klik lagi video ini ya. Ini general reading, pembacaan energi kartu. Tidak perlu kamu paksakan untuk selalu cocok dengan kondisimu karena ini energi jutaan orang. Bahkan juga bisa vice versa, terbalik tertukar dengan energi orang lain. Temanya yang kita ambil di reading kali ini adalah tak disangka-sangka. Seseorang yang kamu percayai pada akhirnya menjatuhkan. Mungkin ini bisa menjadi hal positif, meningkatkan kewaspadaan. Tapi bisa juga ini adalah hal yang tidak terjadi pada dirimu. Bisa terjadi pada orang lain, kapanpun, dimanapun, pada siapa aja. Ambil yang bermanfaat. Ambil sisi positifnya, sisi baiknya. Dan kamu juga bisa mengambil personal reading berbayar sekalian. Caranya kamu chat saja ke WhatsApp admin ya. Ada paket-paket berbayar di sana yang bisa kamu pilih sesuai dengan yang kamu butuhkan. Ada katalog berbayar di chat admin saya. Tidak disangka, yang kamu percaya akhirnya menjatuhkan. Teman-teman, silahkan kamu absen di kolom komentar. Aktivitas apa pada saat kamu nonton video ini? Ini adalah untuk kamu yang punya banyak waktu. Tapi saya juga salut kepada teman-teman yang sebenarnya waktunya nggak banyak, tetapi selalu menyempatkan untuk hadir lalu absen. Terima kasih. Istirahat sebentar pada saat kerja, tapi langsung klik video ini disambil melakukan yang lain. Masak, setrika, ada yang nyuci, ada yang jagain anak, ada yang ya rebahan baring-baring aja. Nggak apa-apa untuk yang santai, yang sambil kerja selamat beraktivitas. Selalu sehat, dilancarkan segala urusan, diberikan keberkahan untuk rezekinya. Boleh dibagikan rezekinya, diapresiasi, super thanks untuk video ini. Tak disangka, yang kamu percaya pada akhirnya menjatuhkan. Saya pengen lihat, kamu sekarang ini ada di titik yang seperti apa sih? Kok bisa ada orang yang tiba-tiba menjatuhkan kamu? Saya melihat ini ada kekayaannya. Beberapa di antara kamu punya kekayaan. Kekayaannya apakah hanya materi saja? Materi bisa. Tetapi kekayaan yang di sini bukan hanya terlihat secara materi. Bukan hanya terlihat kekayaan fisik saja. Tetapi kekayaan ini juga terkait dengan kekayaan hati. Kamu adalah orang yang baik. Nah, kamu adalah orang yang selalu membantu tanpa pamrih. Kamu pun juga termasuk kategori orang yang selalu menepati janji ya. Jadi apa yang kamu katakan itu sesuai dengan apa yang kamu lakukan. Apa yang di hati sesuai dengan yang di mulut lalu dikerjakan. Kayak gitu loh. Sinkron, itu dirimu. Kamu ada di titik mana? Kamu gak pernah bersedih, atau memang tidak pernah kelihatan sedih ya, di depan orang lain. Selalu membawa vibes yang positif, selalu happy, itulah dirimu. Kamu ada di titik itu sekarang. Dan keberuntungan-keberuntungan yang berhubungan dengan uang selalu datang, selalu ada. Kayak ada aja gitu loh rezekinya kamu itu. Misal kamu ini sebenarnya secara penghasilan tidak terlalu besar, biasa-biasa aja misalnya begitu. Ya, kalau dihitung-hitung orang awam atau orang lain melihat kamu itu udah gak bakalan bisa deh untuk beli ini itu, tapi kok ada aja gitu ya rezeki ya. Entahlah, itu dirimu, seperti kamu itu terlihat selalu menemukan jalan yang menuju ke keuangan gitu loh. Saya lihat di sini orang-orang selalu banyak yang tertarik dengan kamu, ya, khususnya orang baru. Setiap kali ada orang yang berkenalan dengan kamu, mereka mengatakan bahwa kamu adalah orang yang spesial. Kamu adalah orang yang misterius, bikin penasaran, dan ya, otomatis di sini kamu banyak teman. Kamu selalu diterima di circle manapun. Oke, seperti yang saya katakan tadi, ada banyak keberuntungan. Ada hal-hal baik yang selalu mendekat ke kamu. Kalau kamu sudah berpasangan, pernikahanmu bahagia, baik-baik saja. Kalau kamu punya bisnis atau usaha, saya melihat investor kamu selalu datang dengan modal yang gede, misalnya gitu. Usaha kamu berkembang sangat pesat, banyak hal baik gitu loh. Ini adalah titik yang sedang
kamu rasakan. Mungkin beberapa part dari titik ini kamu merasakan hal itu. Gitu teman-teman ya. Kemudian kita akan coba lihat situasi selanjutnya. Tidak disangka. Seseorang yang kamu percaya pada akhirnya menjatuhkan. Kita lihat energi seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Bagaimanakah orang ini? Kita lihat seseorang yang terkoneksi dengan kamu. Bagaimanakah orang ini? Dua kartu yang pertama. Aduh, kartu yang pertama aja udah kartu pengkhianatan teman-teman. Oke, saya melihat di sini ada kartu pengkhianatan. Ada kartu dari seseorang yang tidak jujur. Dia mengambil keuntungan lalu kemudian pergi menjauh. Ini seperti orang yang memanipulasi, orang yang menjanjikan sesuatu, seolah-olah dia itu adalah orang yang bisa dipercaya, tapi kalau dia udah dapat keuntungan, maka dia akan menjauh, dia akan move on, dia akan menghilang. Energinya The Hermit di sini. Dia akan mencari tempat lain, ladang basah atau lahan basah, dia akan pergi jauh. Orang ini memang punya kebiasaan seperti itu teman-teman. Jadi dia akan mencari seseorang yang gampang untuk dimanfaatkan, mencari peluang untuk bisa mengambil keuntungan, meraup banyak hal. Ketika dia sudah mendapatkan itu semua, maka dia akan pergi jauh. Seperti ditelan bumi. Yang bisa dia lakukan adalah hanya meninggalkan kekecewaan saja. Otomatis meninggalkan kekecewaan bagi orang-orang yang dia manfaatkan, dia tipu gitu ya. Tapi apakah orang ini akan selalu diterima? Tidak sih saya lihat. Energi dua kartu selanjutnya ini saya lihat. Sekeras apapun dia berusaha ya, sekeras apapun dia berusaha untuk memperbaiki diri atau untuk diterima di tempat yang baru, dia akan selalu merasa kesepian sendirian. Tapi kalau yang saya boleh rasakan di sini, orang ini memang biasa-biasa aja. Dia nggak merasa berdosa atau dia nggak merasa bersalah. Tidak ada rasa bersalah sama sekali. Karena seperti saya melihat ada kepuasan gitu loh teman-teman. Ada kepuasan ketika dia berhasil memiliki apa yang dimiliki oleh orang lain. Parah banget nih energi orang ini ya. Misal dia mencuri pasangan seseorang gitu ya. Ada kepuasan di sini. Ya ini akan terus berulang. Dia seneng kalau dia bisa memiliki apa yang dimiliki sama orang lain. Materi pun juga begitu. Tak disangka orang yang sebenarnya kamu percayai akhirnya menjatuhkan. Apa yang dia lakukan teman-teman? Apa yang dia lakukan? Setelah kita tahu karakternya dia, kita akan coba lihat apa sih sebenarnya yang dia lakukan sama kamu. Kenapa bisa dikatakan bahwa orang ini menjatuhkan? Padahal kamu udah percayai. Wah, parah nih. Dia akan menyebarkan informasi palsu, berita hoax. Dia akan menyebar gosip kemana-mana tentang dirimu. Setiap orang yang dia temui atau yang baru dia temui, itu dia akan kasih tahu hal-hal yang berhubungan dengan rahasia, hal-hal detail tentang dirimu, tentang kekayaan kamu, tentang kondisi internal rumah tangga kamu misalnya kayak gitu ya. Ini yang dia lakukan. Jadi di depan kamu dia mungkin akan bersikap seperti mendukung, tetapi di belakang dia menikam, menikung, karena di sini juga ada Ten of Swords ya. Dia hanya berani lewat belakang aja yang saya lihat. Dua kartu selanjutnya. Oke, teman-teman perlu berhati-hati, tampilan orang ini mungkin tidak seperti pada umumnya. Maksudnya seperti apa Kak? Maksudnya, orang yang kamu percaya ini sepertinya adalah tampilannya itu sangat religius ya. Sangat religius tampilannya. Sopan, tutur kata, bahasanya baik. Seperti orang yang sangat benar-benar punya adab gitu ya. Tetapi
Ketika dia sendirian, wow, tingkahnya luar biasa. Akan begini, akan begitu ya. Ada Knight of Wands, ada Ace of Wands. Dia ini akan bergerak cepat, tapi secara perlahan dan main aman, main halus yang saya lihat. Ya, kamu percaya banget sama orang ini. Waduh, bahaya kalau kamu percaya banget. Apa sih sebenarnya yang membuat kamu percaya? Ya mungkin ini ya, tutur katanya, kemudian dia berpenampilan ya, religius. Padahal ya enggak juga ini kalau yang saya lihat. Dia baik di depan kamu, tapi di belakang dia menebarkan gosip, bahkan mungkin berita hoax, rahasia-rahasia kecil kamu, karena saya lihat kamu punya kedekatan juga, itu juga akan dia sampaikan ke orang lain. Ini bisa saja energi teman, rekan kerja, atau bahkan ini juga energi karyawan ya, energi bawahan, bisa jadi begitu. Tidak disangka orang yang kamu percaya akhirnya menjatuhkan kamu. Energi seperti apa lagi yang kebaca di sini? Kita coba lihat. Kita keluarkan beberapa kartu aja, mungkin 3. Udah jelas bahwa dia ini adalah orang yang cerdik, orang yang lincah, ya, orang yang licik, gerak cepat tetapi menggemaskan. Gerak cepat tapi menggemaskan. Ya, religius. Rusa itu adalah tunggangan dari Santa Claus kan. Nah, dia sepertinya mendasarkan kepercayaan tertentu atau seperti mengunggulkan agama tertentu gitu untuk menarik perhatian atau membuat orang lain yakin sama dia. Oke. Saya rasakan orang ini kalimatnya atau apapun yang dia ucapkan itu selalu manis. Gak ada asam-asamnya gitu loh. Gak ada asam-asamnya, selalu manis, kayak buah ibaratnya. Seger selalu. Kayaknya dia berusaha dengan keras untuk membuat orang lain percaya sama dia selain dari tampilan dia secara fisik, tutur kata, dan juga hal-hal yang awalnya membantu gitu ya, seolah-olah membantu di depan. Kamu nggak akan menyangka bahwa yang kamu percaya ini pada akhirnya menjatuhkan. Pengen tahu ciri-ciri fisiknya seperti apa? Kita lihat ya. Ciri-ciri fisik dari orang ini. Kita lihat. Yang kamu percaya pada akhirnya menjatuhkan. Ciri-ciri fisik. Beberapa di antara dia memakai kacamata. Ya. Atau mungkin terkadang dia harus pakai kacamata. Nggak selalu dipakai, tapi ada yang pakai kacamata. Berhidung mancung. Oke. Lalu kita keluarkan ciri-ciri fisik berikutnya. Badannya agak gemoy karena di sini ada energi padat dan berisi. Berarti dia cukup gemoy. Ada gelap di sini. Bisa kulitnya yang berwarna gelap. Oke. Kulitnya berwarna gelap, atau mungkin dia suka dengan pakai pakaian yang warnanya gelap, tidak terlalu mencolok. Secara tinggi badan ini cukup apa ya, bukan nggak tinggi banget, tapi bisa dikatakan tinggi badannya ini ideal dengan berat badannya gitu. Kemudian ciri-ciri dia secara fisik satu lagi, ada yang agak kurus. Nah, kalau ini kita baca energi banyak orang, ini pun juga bisa ciri-ciri fisik dari beberapa orang ya. Tentu kamu perlu menyesuaikan di sana-sini teman-teman. Energi zodiak, saya merasakan orang ini potensinya ada di zodiak Taurus. Lalu selain Taurus juga saya melihat ada energinya Pisces, ada energinya Cancer, ada energinya Virgo, ada sebagian dari Gemini, dan juga ada sebagian dari Sagittarius. Mungkin bisa energi yang lain atau zodiak yang lain, tapi itulah yang paling dominan. Teman-teman, kejadian ini tidak selalu sudah kamu alami. Ini bisa saja sedang terjadi sekarang atau bahkan akan terjadi ke depannya. Oke, kita akan coba lihat di bulan apa kamu merasakan ini atau ada orang-orang yang terkoneksi dengan video ini.
nggak disangka, yang kamu percaya pada akhirnya menjatuhkan. Kalau ini belum terjadi, mungkin bisa meningkatkan kewaspadaannya. Saya lihat ada potensi energi ini terjadi di November. Entah November di tahun kapan ya. Lalu ada juga sebagian September yang merasakan energi ini. Ada juga di antara teman-teman yang merasakan energi ini di periode Agustus. Satu lagi, energi ini juga berpotensi dirasakan pada bulan Januari. Oke, itu energinya. Tak disangka yang kamu percaya pada akhirnya menjatuhkan. Ambil yang positif dari bacaan ini. Kalau kamu suka, kasih apresiasi super thanks. Jangan lupa kasih jempol ke atas, subscribe, klik loncengnya. Ketemu di personal reading berbayar ya. Chat saja ke WhatsApp admin saya. Bye-bye.